Kenapa sih kita harus cari kerja? Ya kan, kenapa kita nggak minta duit aja sama orang tua sampai kita tua? Kenapa duit tuh nggak jatuh langsung aja dari langit gitu? Kenapa kita harus berusaha untuk mencari duit? Kenapa kita nggak dibayarin sama pemerintah aja hidupnya? Seharusnya sih kayak gitu ya, Iya kan? seharusnya. Dapat rumah, kerja dicariin, kesehatan nggak usah bayar gitu. Ya sebenarnya kalau pemerintahannya benar pasti seperti itu sih kakak Nisa. Betul. Kalau pemerintahnya nggak benar ya kayak Indonesia kayak gini guys. Ntar lagi bubar itu. Ya. Kan katanya 2030 bubar ya, karena kata Presiden Indonesia tahun 2025 sampai 2030. Nah di akhir tahun kepemimpinannya tuh beliau sudah memprediksi sendiri bahwa beliau akan membubarkan, enggak sih, bukan membubarkan, Indonesia akan bubar gitu. Habis tinggal tanahnya. Soalnya tanahnya ditanamin sawit. Rumah tambang. Gitu teman-teman. Aku sebenarnya kayaknya pengen bikin YouTube bahas kayak gini gitu loh. Bikin podcast. Kayak orang Bikin podcast biar kayak orang bener, kayak menjelaskan ya satir-satir tentang politik gitu. Dengan basic mahasiswa ilmu pemerintahan teman-teman. Jadi Indonesia Emas 2045 nggak ada guys. Menurut aku kalau misal Indonesia mau pengen Indonesia Emas 2045 ya seharusnya dari awal ya kita, bukan kita sih, aku nggak milih ya, tapi masyarakat Indonesia tuh jangan dari awal nggak ya, kalau pinter ya, kalau ingin mengharapkan Indonesia Emas dari awal nggak pilih Prabowo sama Gibran. Itu sih kakak Lisa. Jadi gimana nih pendidikan politik kita Bapak? Kalau pendidikan politik tuh sebenarnya ada dua faktor ya, yang faktor yang mengakibatkan Indonesia tuh minim pendidikan politik. Jadi pendidikan politiknya tuh nggak maksimal ya, nggak efektif. Yang pertama, partai politiknya lebih fokus ke Kekuasaan. Enggak sih, ya kekuasaan dan kayak ya udah fokus ke pemilu doang gitu. Padahal kan kalau misal kita lihat di undang-undang itu partai politik itu tugasnya untuk memberikan pendidikan politik teman-teman. Ini beneran ya ada di undang-undang, tapi aku lupa namanya kapan. Soalnya kita udah pernah dapat matkul itu, tapi kita udah lupa semester berapa ya? Semester 3 ya? Tata kelola partai politik. Oh, iya. Semester 3 atau semester 4 gitu. Terus yang kedua, karena Indonesia tuh, masyarakat Indonesia tuh udah di-nerf sama pemerintahan sendiri coy. Karena misal menurut aku genosida 65 tuh juga menjadi salah satu faktor bahwa bagaimana intelektualitas itu dimatikan oleh pemerintah sih. Nah, karena itu mereka tuh kayak sekarang sesudah adanya genosida tuh orang-orang tuh nggak punya pandangan politik dan ideologi. Iya, ideologi. Mereka tuh nggak punya ideologi yang tetap untuk bagaimana mereka memandang hidup atau bagaimana mereka menjalani kehidupan. Meskipun mereka punya agama ya, tapi ideologi itu mempunyai sisi lain gitu nggak sih? Gitu sih menurut aku. Kenapa pendidikan politik di Indonesia itu kayak kurang maksimal gitu. Terus banyak juga propaganda di Indonesia, kayak di yang tersebar di masyarakat Indonesia tuh kayak politik tuh nggak penting buat masyarakat karena ya pada ujungnya, pada akhir-akhirnya kita tuh cari makan tuh sendiri. Padahal bagaimana kondisi ekonomi atau kondisi lapangan pekerjaan itu sebenarnya akan dipengaruhi oleh pemerintah gitu loh teman-teman. Karena pemerintah itu mempunyai kewenangan untuk mengatur bagaimana mereka mengatur jalannya ekonomi di suatu sebuah negara. Begitu teman-teman. Jangan sampai. Nah, gimana Mbak Nisa kalau menurut Mbak Nisa? Oh ada. Jadi susah sekali memberdayakan grassroots guys. Bener. Jadi PR-nya tuh emang apalagi kalau misal sekarang kan katanya beberapa part di
pelajaran sejarah kan mau dihapus, yang kayak Mm-mm. menghapus kayak beberapa bagian penting dari reformasi, ini kejadian reformasi ya. Terus kayak bahwa Indonesia itu tidak mengakui adanya pembunuhan, tidak mengakui adanya pemerkosaan pada Yes. saat itu menjadi salah satu bagaimana Indonesia itu tidak mementingkan intelektualisme dalam menjalankan negara gitu loh, karena mereka memilih untuk melupakan dan menghapus sejarah itu daripada menjadikan sejarah itu sebagai pelajaran Yes. dalam menjalankan pemerintahan gitu teman-teman. Itu sih. Kalau Mbak Nisa gimana? Fadlizon ditunggu permintaan maafnya Fadlizon. Dia menteri apa? Menteri Kebudayaan gitu. Begitulah kalau misal intelektualitas kita itu dijual kepada kekuasaan. Makanya teman-teman, kita tuh harus punya integritas dan intelektualitas yang ditanamkan di hati kita sendiri. Jangan sampai kita menjual intelektualitas dan integritas kita itu kepada kekuasaan yang memang nggak sejalan dengan jalan hidup atau pemikiran hidup yang kita pakai gitu loh, sama pakai hidup gitu sih menurutku. Ini Fadlizon udah sih, itu aja. Kita Next. jadi itu aja yang kita bahas di hari ini di episode aja di Episode 1. episode 1. Oh, alah.